Ini yang dibahas, yang ditanyakan wis ono di rumahnya sendiri, wis mustautin atau wis hador, bukan mukim. Kalau mukim itu beda lagi mungkin. Ini biniati ikoma awusuli. Lah itu takbirnya kayak nentang sing wau dhewe itu tambah. Enggak, kalau mukim memang memang ada khilaf, tapi kalau istitona itu enggak. Ya tidak ada hilaf karena tidak sah gitu kan. Loh, sah karena kalau daimul ada yang hudur. sah coba dibacakan takbirnya istiton atau hador gitu saja. Loh, karena kan daimu safar itu sudah mencukupi daimu safar. Daimur safarnya sudah habis, itu sudah di dalam rumah, sudah sampai. Belum kan dibaca lagi ya, sampainya saya maksud sampainya kan ya mesti ae mulai sampai bos. Iya maksudnya mungkin pasti perjalanan waktune golong tek ngono lho, orang iya. di omah ngono. Ini saya bacakan deh. Dan sampainya di rumah ternyata waktu isya belum melebu gitu loh. Lah ya mau ya itu yang dimaksud. Karena belum melebu. Karena apa? Lali. Karena belum masuk. Wong katanya sholat inna sholata apa itu? Lali loh. Karena talal mukminina kita mau kuta ya di waktu-waktu itu. Wah masuk lah wong waktune gurung teko kok wis mari lah. Ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu jam 15.29 di sini ketuanya 15.30. Pertanyaan itu wis koyo ngono ampuh ya. Saking salut buat pendekar-pendekar yang NU ya. Ampuh ya. Pertanyaan tok wis ampuh. Ono pertanyaan lagi. Ya. Yang pertama tadi maksud dari Mas Amin perjalanannya istitonah. Yang kedua safar towil. Mungkin ada pertanyaan lagi kurang 1 menit. Monggo kalau ada pertanyaan yang bodoh ditanyakan dari soal tersebut. Nggih tasik soale deskripsinya. Sorry. Sampun nggih? Nggih wis, lek ngoten berarti masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah sholat jamak takdim Mas Amin sah? Sekali lagi, apakah sholat jamak takdim Mas Amin sah? Dan bagaimana hukumnya? Dikatakan enggak nih? Yo situ dhisik, Bos. Oh nggih ngoten nggih. Langsung ngoten nggih. Tadi pertanyaannya apakah sholat jamak takdim Mas Amin sah dan bagaimana hukumnya? Mungkin saya ambil 3 jawaban dari saudara-saudara. Monggo komennya dipersilahkan. Matur nuwun untuk kesempatanipun. Untuk menjawab dari pertanyaan. Nama dulu. Waduh, Kak disiplin kamu ya, Mas. Nama Farhan dari Ranting Bletok. Ini menanggapi nomor 1, apakah sholat jamak takdim Mas Amin sah dan bagaimana hukumnya? Ini jawaban kami adalah sah apabila sudah memenuhi kriteria rukhsah dari jamak itu sendiri. Dan hukumnya adalah diperbolehkan karena jamak itu termasuk dari rukhsah atau keringanan. Terima kasih dari Mas Farhan. Jawabannya sah apabila memenuhi syarat dan hukumnya boleh. Mungkin ada jawaban lagi, 3 jawaban mungkin yang berbeda bisa. Monggo komennya dipersilahkan. Jawab 3 jawaban. Saya buka 3 jawaban. Yang pertama dari Mas Farhan sah apabila memenuhi syarat dan hukumnya boleh. Yang kedua, monggo Mbah Yai Sai Yahya. Mike. Jawaban dari Mas Farhan tadi saya kira cukup, cuma mungkin kami tambah.
kalau memang itu sudah memenuhi persyaratan jamak dan qashar, pelaksanaan jamak dan qashar itu dianggap lebih utama daripada sholat yang lengkap atau sholat yang biasa. Karena itu merupakan rukhsah dari Allah. Kenapa tidak kita laksanakan, padahal itu pemberian dari Allah? Karena Nabi sendiri juga pernah bersabda, as-safar qit'atum minal adab. Demikian tambahan kami. Ya, terima kasih. Tambahan dari Mbah Yai mendukung jawaban dari Mas Farhan, menjelaskan bahwa memang seyogyanya melakukan sholat jamak qashar karena termasuk rukhsah dari Gusti Allah. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari para musawir, monggo dipersilahkan komennya. Langsung mawon ya. Nggih. Menanggapi soal yang pertama masalah jamak takdim ya. Jamak takdim di sini karena apa? Karena sebagaimana apa tadi penjelasan deskripsi ya, sebagaimana deskripsi ini tidak memenuhi apa? Tidak mencukupi, tidak sampai pada yang dijamak. Tidak sampai yang dijamak. Jadi masalah jamak ini kan ada tape, ada matbu gitu kan. Jadi kalau jamak takdim ini mohon apa? Jawaban singkat dulu. Singkat dulu ya. Nanti penjelasan membut ibarat. Jadi untuk jamak takdim ya. Jamak takdim di sini hukumnya kalau termasuk safar tawil ya, hukumnya tidak sah. Tidak sah. Oke. Jawaban sementara dari kami niki tidak sah karena tidak memenuhi syarat keempat. Cukup sekian. Ya, makasih Mas Ganteng. Jawaban berbeda dari Mas Farhan, yaitu jawaban tidak sah karena tidak memenuhi syarat menurut Mas Ganteng. Ya, satu lagi. Ya, jenenge gak ngaku. Nggih. Nek Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sinten? Saking PPNH. Aduh lali jenenge ya, repot ngene iki. Jenenge, Bos. Nama NH. Subhanallah, nggih pun. Jenenge NH saking PPNH. Kersane pun dereng sadar. Ya, jawabannya? Nggih. Sami kali pundi? Mas Ganteng. Sami kali ingin mboten angsal. Niku kalau kinten nek sing jawaban pertama niku nakal niku. Niku nek memenuhi kriteria ngoten terus ya. Nggih. Lah sementara mboten ningali deskripsine rumiyin. Nggih. Nakal jawabannya. Oh, nggih. Tadi jawabannya Mas NH mendukung dari jawaban Mas Ganteng, yaitu tidak sah. Sudah ya? Jadi jawabannya sah, terus didukung oleh Mbah Yai termasuk sah juga karena rukhsah. Jawaban yang kedua berbeda, yaitu tidak sah dari Mas Ganteng dan Mas NH. Mohon dari Mas Farhan disebutkan tabirnya yang menyebutkan bahwa deskripsi tersebut termasuk sah. Ibaratnya niki kami ambil dari Safidatun Najah maka kasyifatil saja. Faslun surutu jam'it takdimi arba'atun. Satu fasal menerangkan adalah syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Yang pertama adalah memulainya di sholat yang pertama, wa niyatil jam'i, dan niat menjamak fiha di dalam sholat, wal muwallati bainahuma, dan nuli-nuli berlanjut, wadawamul udri, dan berlangsungnya udur. Udur di sini adalah safar. Jadi karena ini dalam kondisi perjalanan, maka menurut saya adalah diperbolehkan untuk menjamak. Sekian, terima kasih.
Sebelum menanggapi, Niki mau- ibarat dari Mas Farhan menyebutkan bahwasanya ibaratnya dari kitab Safinatun Najah, yaitu dia menyebutkan syurutul jam'il taqdimin arbaatun al bid'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa damamul udri. Sekarang ibarat dari Mas Ganteng, monggo dipertanggungjawabkan. Niki ibarat saking kula piyambak napa menanggapi ibarat yang lain? Maksudnya Mas Ganteng menanggapi boleh, terus dari ibarat sampean menanggapi dulu aja nggak apa wis. Yang menjawab bahwa sampean tidak setuju dengan jawabannya Mas Farhan. Ya. Tidak sah. Ini karena saya nggak setuju dikatakan sah. Kalau ibaratnya diambil dari al-bid'ah ya. Syarat yang li al-bid'ah. Oh, Al-bid'ah itu kan apa syarat dari jamak takdim yang pertama yakni bid'ah. Tadi harus memulai apa? Kalau ada ibarat yang lain ini bukan bid'ah, tapi ibarat lain tertib. Tertib. Jadi, kata-katanya tertib gitu. Tertib. Kalau tidak tertib, maka nggak sah. Jadi seumpama duhur dengan asar, maka yang harus didahulukan di dalam jamak takdim adalah duhurnya. Ya. Asar nggak boleh didahulukan. Iya. Nah, ini paham. masalah bid'ah tadi kalau dimasukkan di dalam ibarat ini kayaknya nggak pas. Bid'ah. Ini ngapunten. Ngapunten. Kalau memang nanti ada yang mendukung dari ibarat bid'ah, silahkan. Tapi dari saya sendiri menanggapi dari apa ibarat tadi ya, menanggapi dari ibarat. Kalau bid'ah dimasukkan di sini kayaknya nggak pas. Kan gitu. Masalahnya ibarat saya ini tidak mengambil dari dari syarat yang pertama, dari mengambil dari syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Jadi saya bacakan syarat yang keempat ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini ibaratnya sama ya, sama sebenarnya pengertiannya sama. Ibarat yang dari Fathul Wahab diterangkan dawamu safar ila akdi saniyah. Maksudnya dari akdi saniyah tadi langgengi perjalanan niki sampai takbir atau takbir sholat yang kedua, yakni masuk sholat yang kedua. Jadi kalau tidak sempurna masuk pada waktu yang kedua, tidak sempurna, maka jamaknya nggak sah. Nah, yang dihukumi nggak sah ini yang pertama atau yang kedua, nanti kita bahas gitu. Jadi di sini dawa musafar pertama tania wa illa pian akoma niki maksudnya langgengnya safar sampai sempurnanya masuk pada waktu yang kedua. Waktu yang kedua kalau zuhur dengan asar, maghrib dengan isya kan gitu sampai masuk pada kalau tidak memenuhi syarat itu kan ini kalau di dalam di dalam soal deskripsi tadi kan nggak sampai masuk pada pada waktu yang kedua, nggak sampai masuk pada waktu yang kedua kok sudah sampai kan gitu sudah sampai rumah tapi maghrib pulang ya setelah jamak pulang kok nggak sampai isya kok sudah sudah sampai kan berarti nggak tamam ila saniyah. Kalau nggak tamam ila saniyah di sini sorot al ula wahya ad-dhuhru wa awil maghrib awil maghrib kodoan. Jadi sholat yang takdim ya, jalan takdim. Keliru ini. Ini jamak takhir. Keliru ini. Wis kurang tak. Napa jenenge? Niki syarat-syarat jamak takhir. Iya. Kalau ambil saking Fathul mawon nggih. Nah, saking Fathul mawon. Jadi kalau akoma qoblahu fala jam'a li zawali sabab. Jadi ila aktisania fala akoma qoblahu kalau niat mukim niki saya ambil kepahaman dari niat mukim saja ya. Jadi sebelum sampai kok niat mukim sebelum masuk waktu isya ya, sebelum masuk waktu isya kok niat mukim di situ berarti kan saya ambil kepahaman dari situ sebelum nyampe sebelum masuk waktu kedua niku kok sudah sampai kan gitu berarti dan mriki kalau ibaratnya mukim sebelum nyampe berarti mukim di tengah-tengah antara waktu sholat yang pertama dengan waktu sholat yang kedua niki niat mukim niki ibaratnya niat mukim fala jam'a
Niki fala jam'a li zawali sabab, karena sebab-sebab diperbolehkan jamak ya itu sudah hilang karena nggak memenuhi syarat akdisaniyah tadi. Terima kasih. Terus dari kitab apa tadi, Mas? Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Fayata'ana ta'khirus saniyah ila waktiha. Jadi yang kedua niku wajib atau tertentu dikerjakan pada waktunya. Jadi semua telah dikerjakan ya tidak dianggap. Oh iya iya. Ini yang kedua jamak takdim ya, jamak takdim. Tadi isaknya niku wajib sholat ada, meskipun telah dikerjakan, tapi wajib mengulang. Niki iadah yang wajib. Iadah yang kan iadah itu hukumnya aslinya kan sunnah, tapi bisa wajib karena kondisi itu tadi. Ya, otomatis jawabannya tidak sah. Tabirnya Fathul Wahhab tadi keterangan dengan sebagainya. Mungkin tanggapan dari Mas Farhan bagaimana, atau sangkalan bantuan dari Mas Farhan mohon dipersilahkan. Monggo. Mungkin ini menambah dari Mas Farhan untuk mengukuhkan dari iya. Ono dukungan dasar ya, yang dari kitab Minhajul Qawim aja. Iya. Itu dari syarat yang keempat. Syarat keempat itu kan dawamu safar. Dawamu safar kan masih dalam keadaan safar. Kalau bahasa saya seperti itu, sampai dia memulai sempurnanya takbiratul ihram yang kedua. Artinya dalam hal ini itu diartikan bahwasanya melakukan jamak takdim itu harus mualah itu waktu menyempurnakan selesainya sempurnanya ihram atau melakukan sholat yang kedua ini adalah dari keabsahan jamak takdim yang harus ada pada tingkah safar, meskipun nanti dia itu apa itu bahasa itu dia itu ketika ada di rumah, misalnya ada rumah, waktunya itu sebenarnya mencukupi untuk sholat infirad, tapi ini bisa karena hanya disyaratkan dawamu safar yang keempat. Ya, terima kasih. Terus dari Mas Nuril menanggapi dari dari jawaban yang enggak sah yang mengatakan setelah dengan niat iqomah itu tadi gini, karena kan ada satu usul fikih itu yuhtafaru fil masaili mala yuhtafaru fil maqasid. Itu salah satu, yaitu sesuatu itu bisa diampuni dari perkara yang tidak bisa diampuni di dalam persengajaannya, tapi bisa diampuni di dalam ada lantarannya seperti safar itu tadi. Ya, makasih. Terus kalau sanggahan saya dari tadi kan itu istitonah atau iqomah, kan ada perbedaan itu. Sebentar. Pokoknya sampean tadi benar-benar mendukung saudara Mas Farhan gitu ya Mas ya, sah gitu ya. Terus dari kubu Mas Ganteng tidak sah dengan Fathul Wahhabnya, maka apakah ada tanggapan yang lain yang bisa saling menguati antara jawaban yang pertama dan kedua? Monggo. Lali. Kau bismillah yo. Monggo, Mas NH. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang lain. Niku takbire coba diwawasaken malih ini. Warobi'u dawamu safar min hina ihrami bil ula.
ila tamamil ikhromi bisania. Berarti kan pelaksanaan, bukan waktu. Niku kan berlanjutnya saking niku wau niku. Nah niki sementara niki pun toto omah niki. Nah, toto omah niku udhure pun boten wonten niki. Terus napa illate niku pun boten wonten niki. Tadi jawaban dari saudara Mas Nuril diperkuat dengan kaidah tadi. Jadi meskipun itu mang dawamul udrinya sudah, tapi kaidahnya bilang begitu, maka dimakfu tadi. Ya Mas Nuril ya. Nggih, tapi niku takbire kan sing mukim niku. Nggih. Nggih nek napa wonten hador ngoten, nek sora kaidah kan wonten. Idza jatama'a janibul hador wa janibus safar ghuliba janibul hador, kan ngoten niku hador. Wek sampeyan kan bahasanya mukim kalau di dalam bab apa itu Jumatan ae beda. Nek mukim karo mustautin itu kan beda. Lah iki wis omah iku mustautin sanes mukim meneh. Kalau ono yang ada yang hador atau waton ngoten istiton, monggo coba lek BE wonten malih. Kan tadi niku mukim niku. Mukim niku kalau mukim juga ada di sini. Ya mungkin yang lain bisa dibantu dari yang lain jawaban dari kedua jawaban tadi. Monggo. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang dari Mas Sinten, disoalkan Mas, ini kan, Mas. yang disoalkan ini kan Mas Sinten, oh anu nama. besar. Wah, kak disipin blas wong iki ya. Wah, kepin abi loro iku apa? Mas Haji Imam. Ya Nah, monggo. yang dimasalahkan ini kan Mas Amin pergi. Heeh. Bulet ya? Bulet lah ini mau. Aku Mas yang Amin ngono. kan ke Surabaya lah wis. Mm-mm. Sholat di sana di jamak. Terus pulang, sebelum pulang kan ada di Ngelawang. Heeh. Dan Ngelawang itu kan di jamak. Heeh. Nah kan pertanyaan itu Iya. bukan yang seperti Mas Mata di bulat kan siapa tidak itu ini. Iya, iku mang jawabane mang Nah, intine. berdasarkan ibarat Mas. Nah. Sama berdasarkan utek, ya mesti dadine ngono iku mang. Itu ijtihad sampean ngono iku ya ora apa-apa, sah-sah ae. Siapa ndak? Yo, heeh, Cik, iki jawaban menurut Jawabannya ilmiahnya sampun, gitu. Ya memang bener juga Mas Imam takoki kok ruwet ngene. Yo ngene iki lek musuh pinter-pinter iki dadine. Sepele dadi ngene iki dadine. Ya mungkin yang lain bisa mendukung antara kedua jawaban tadi. Mas Gus Fuad monggo dipersilakan. Yang lebih absoh mungkin bagaimana sebelum ditas ke? Saya tidak mendukung KB. Ampuh kan? Monggo, tidak mendukung KB. Cuman begini ya, jadi saya hanya minta kejelasan dari masing-masing ibarat yang sudah dibacakan itu persisnya bagaimana, kemudian ijra'u takbir maksudnya arahnya takbir Pasnya. itu sesuai dengan masalah ini apa tidak gitu loh, sehingga nanti bisa mengerucut jawaban itu. Oh, iya. Kalau tadi kan belum dijelaskan secara detail gitu kan. Iya. Jamul udhri, terus yang janibul hador, janibul safar, tidak ada penjelasan apa namanya tekone Mas Amin karo lungone iki termasuk janibul hador sing di janibul safar yang mana, kemudian dawamul udhri itu titik temunya di mana, persisnya di mana, kan belum ada penjelasan dari masing-masing jawaban itu. Karena itu saya belum mendukung dua-duanya. Mungkin dari jawaban Mas Farhan itu dikritik Mas Gus Fuad monggo. Dari jawaban Mas Farhan yang kurang jelas yang bagaimana gitu Mas, monggo. Sudah sampun dikritik nih kalau kengken jawab. Maksudnya yang tepatnya yang bagaimana? Gus Fuad monggo. Langge dikengken jelasaken. Mas dari Mas Farhan aja wis. Mas ngadeng dulu wis. Mas Farhan sudah siap enggak? Ya monggo. Ini untuk jamaknya ini lebih ditekankan di dawamul udri yaitu udur yang berupa safar. Bahkan di sini tidak menyebutkan safar towil apa safar qosir, itu dua-duanya nih diperbolehkan. Ini ibarat dari Muhnil Muhtaj.
Wa yajuzu lahu al-jam'u fi safaril qasir fi qaulin qadimin. Bahkan ini menurut qaul qadim sudah diperbolehkan tidak pandang itu safar tawil ataupun safar qasir. Terima kasih. Ya, jawaban dari Mas Farhan penjelasannya tetap sah. Jawaban dibuat dari kita Mas? Muhnil Muhtaj. Gak peduli iku tawil atau qasir, itu tetap didalkan dawamul udri. Itu Mas ya. Tanggapan dari yang menyangkal monggo. Wow, dari awal ya. Dari awal itu tadi kan saya tanyakan safar qasir atau safar tawil kan gitu ah. Tapi tadi juga disampaikan ada janibul hador, ada janibus safar kan gitu ah. Yeah. Ini maksudnya juga sama, diaban dengan iaban itu hasilnya ya podo ae. Yeah. Berangkat lunga berangkat budal mulih kan ngoten podo ae. Yeah. Iku penghitungannya ya podo, mulane kadang lek ziarah kan ada tempat tujuan yang lebih dekat didahulukan kan gitu ah. Ada tempat yang lebih jauh didahulukan kan gitu ah. Lek tempat jauh didahulukan berarti kan tempat tujuan lebih jauh, terus kemudian tempat tujuan yang lebih dekat mungkin damel iabane kan gitu ah, kembali nih. Jadi di sini tadi kan disampaikan masalah safar qasir ya. Safar qasir saya menanggapi safar qasir dulu. Safar qasir ini bekaulin, bukan muktamad. Gak muktamad. Kalau muktamad pendapat yang kuat niki safarnya safar tawil. Lek safar qasir lang Singosari nggih angsal munan. Lek safar qasir menurut kaul sing lemah, babi kaulin itu kaul yang lemah. Nggih. Nah, tadi kalau di sini untuk kaul babi kaulin termasuk kaul yang lemah ini mungkin dibuat seperlune mawon. Jadi nggak boleh dibiasakan. Nggak boleh dibiasakan. Jadi hanya kalau memang dibutuhkan kalau fi kaulin untuk kaul yang dhaif. Tapi kalau muktamad ini kan untuk umum kan gitu. Untuk yang dipakai tetap yang muktamad. Yang gitu muktamad ya. Kalau bisa kan yang muktamad. Jadi kalau bisa enggak niki permasalahannya tadi kan ada menyampaikan, saya juga menanggapi tadi yang disampaikan ya. Yang disampaikan ibaratnya sama dengan yang saya bacakan. Saya juga membawa ibarat juga dari Busro Karim juz 1 Sohifah 140. Di situ ada warrobiq dawa musafar ila tamamil ihram kan sama ya? Ila tamamil ihram. Jadi mulane napa jeneng untuk mengkaji ibarat kadang-kadang enggak sama. Mulane kadang saya tanyakan ibaratnya lebih jelasnya gimana kan gitu ah. Kalau menurut pendapat saya sendiri ila tamamil ihram itu sudah masuk pada waktu yang kedua. Kalau tidak sampai masuk waktu yang kedua, ini kan nggak sampai masuk waktu yang kedua kalau perjalanannya seperti itu. Seumpama ten Sidoarjo biasanya perjalanan pulang ten Sidoarjo biasanya bis niku mandhap ten ngriku waktu maghrib kali isak dijamak dengan jamak takdim ya saya kan ngenten ya. Terus wangsul kok isak masih ada, berarti kan nggak ila tamimil ihram. Iya. Gak sampai masuk waktu yang kedua. Kalau nggak sampai masuk waktu yang kedua, syarat jamak takdir yang 4 itu nggak terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi berarti saya menganggap di situ nggak sah. Alasannya apa? Alasannya zawalis sabab. Fala jam'a zawali sabab, ada yang mengatakan zawalil udri. Hilangnya sebab, hilangnya udur. Sebab-sebab ada keruhsoan, sebab-sebab ada keringanan hukum di dalam masalah syariat. Itu ya itu tadi. Kalau sudah memenuhi syarat. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ya cukup sekian. Ya, tetap kekeh Mas Ganteng jawabannya masih belum masuk waktu kedua, maka itu tidak sah gitu ya. Mas Gus Fuad bagaimana? Monggo ditanggapi sebelum ke pentas ke. Terima kasih kami sampaikan. Saya sebenarnya kurang puas dengan penjelasan dari Mas Farhan tadi. Kami hanya meminta untuk menjelaskan dawamul udhri itu maksudnya bagaimana. Ternyata dijawab dengan qaul. Maksudnya khilaf pendapat. Ini kan jaka sembung, nggak nyambung sama sekali. Kemudian untuk saya sendiri sebenarnya juga mendukung jawaban dari
LBM atau Mas Farhan tadi yang mengatakan bahwa sah, sah dan tidak usah mengulangi. Kemudian saya menanggapi takbir dari niki Mas Ganteng niki tadi. Monggo. Ini juga saya ambilkan dari kitab Safinatun Najah yang di situ ada Dawamul Uzri. Maksudnya masih dalam perjalanan sebagaimana bahasanya Mas Nuril tadi, masih melakukan perjalanan ilal ihram bisaniyah sampai dia melakukan takbiratul ihram salat yang kedua. Berarti takbiratul ihram salat yang kedua dia itu masih dalam rangka perjalanan. Iya. Falau aqama fi asnaiha lam yadurra. Andai kata nanti setelah takbiratul ihram salat yang kedua ini dia sudah mukim, maka itu tidak merubah keabsahan jamak takdim. Diteruskan lagi fala yustaratu dawamuhu ila tamamiyah. Bahkan tidak disyaratkan salat yang kedua itu harus selesai harus selesai di waktu salat yang pertama. Tidak harus. Oh gitu ya. Fala yustaratu tadi. Jadi pemahaman menurut saya pemahaman tentang tamamul ihram itu adalah takbiratul ihram salat yang kedua itu masih dalam rangka dia perjalanan. Bukan harus masuk salat yang kedua, bukan. Oh iya. Itu dari kami. Makasih Gus Fuad menanggapi dari semua tangkap tadi, mendukung Mas Farhan dan menyangkal Mas Ganteng. Tamamun niyah tadi itu tidak disyaratkan harus pada sholat yang waktu kedua gitu ya. Niku sing memperbolehkan niku kabeh niku mukim kabeh niku. Mukim niku sanes mustauten niku. Nek wonten sing mustauten kaya jelas napa hador niku. Nek soalnya lek mulak meneh mustauten mahador apa iku? Mukim nggih. Mas Tamin ini apa? Mukim apa mustauten? Nggih. Mukim. Loh, mustauten niki omahe dhewe wau dijelasaken. Wah, digenti-genti soalnya gak elok nggih. Wah. Sing takok gak paham yo Anda. Mau ten omahe dhewe terus apa mukim apa mustatin? Mukim. Loh, lah kok genti malih piye niki? Terus omahe dhewe wau. Omahe dhewe. Lha nggih mustauten niku sanes mukim. Mustauten. Sing takok bingung. Oh, kalau mukim itu rata-rata tadi yang mukim kabeh. Kalau yang apa itu? Oh coba Bu BLBM. Hadir dengan yang atau istiton itu belum ada itu. Ini yang dibahas yang ditanyakan wis ono di omahnya sendiri, wis mustauten atau wis hador, bukan mukim. Kalau mukim itu beda lagi mungkin. Gini loh, itu kan kita lihat soalnya. Jadi soal di situ mau perjalanan pulang. Perjalanan kan safar. Iya, berarti kalau dia pulang, intinya kalau dia itu masih di luar batas desa, itu kan masih daimul udri safar. Wis daimul safar. Tapi tutupnya itu waktu Isya belum masuk itu. Lah iya, tapi kan masih daimul safar. Kan kalau kita merujuk kepada mukim, makanya itu ada banyak kekhilafan. Seperti nanti di Ittihafus Sadah itu banyak sekali penghilafan. Sekolah Ar-Rafi'i idza jama' taqdima fasora fi asna'il ula qoblal suru'i fisanya mukiman biniati iqoma awusuli. Lah itu takbirnya koyo nentang sing wau dhewe itu tambah. Enggak, kalau mukim memang memang ada khilaf, tapi kalau istitona itu enggak. Ya tidak ada khilaf karena tidak sah gitu kan. Loh, sah karena kalau ada yang sah coba dibacakan takbirnya istitona atau hador gitu saja. Loh, karena kan daimu safar itu sudah mencukupi daimu safar. Daimur safarnya sudah habis, itu sudah di dalam rumah, sudah sampai. Belum kan dibaca lagi ya, sampainya kan saya maksud sampainya kan ya mesti ae mulai yo sampai bos. Iya. Maksudnya sampai perjalanan waktune golong tek ngono lho. Orang iya. di omah ngono. Ini saya bacakan yo. Dan sampainya di rumah ternyata waktu Isya belum melebu gitu loh. Lah ya itu yang dimaksud. Karena belum melebu.
Karena apa? Lali. Karena belum masuk. Wong katanya sholat inna sholata apa itu? Lali kula. Karena talal mukminina kita mau kuta ya ya di waktu-waktu itu. Wah masuk lah wong waktune gurung teko kok wis mari lah. Ngoten lho. Monggo penjelasan dari Mas Nuril apa masih dibutuhkan atau bagaimana? Loh, tidak mungkin ada kalau yang apa itu gini, yang kan bilang istiton atau hador. Ya wes, kalau di sini ini wes, ada di dalam sudah, ya, paham. Sedikit, Ya, ya. Ini kalau di Ihya, iya monggo, di Ihya Ma'iti Hafusadah ini. Launawa al-iqomah, sebenarnya al-iqomah itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan bukan itunya sebenarnya. Ba'da an sholla al-asro fa'adroka waqtal asri loh. Nemoni waktu asar padahal mari sembayang asar. Terus fil hador, nemoni fil hador di omahe dhewe, bukan fil mukim. Kalau mukim ya kabeh ae. Terus nah, fil hador fa alaihi adaul asri, yo wajib nekane asar. Ya, itu menurut Mas sore di rumah dhewe, bukan di mukim. Lah padahal iki gurung teko omahe ngono lho, ya. Kan masih perjalanan, gurung hador. Ya ini saya bacangan. Iya. Fa adroka waqtal asri fil hador. Kau mari sholat asar, waduh, launawa iqomah, ya. Ba'da an sholat, sawise sholat, wis mari sholat wisan, ya. Fa adroka waqtal asri, lho nemu waktu asar fil hador ndek omahe dhewe, ndek nglawang mari sembayang. Iya. Dadi ndek omahe nemu waktu asar, fa alaihi adaul asri. Yo mongko baleni asar, wong waktune kurang mlebu kok wis sembayang disiki. Itu kan jawaban dari sampean ya. Yo nggih. Loh ya wis. Nah, sementara yang bilang tadi kan bukan hador atau istiton tapi apa itu? Yang ada mukim tambah. Mungkin jawaban dari Mas Nuril gitu apa bagaimana Mas Farhan? Ya enggak, itu masih dalam rangka syurutul jam'i takdim. Dalam rangka surut jamak takdim kita bisa sah jamak takdim itu karena apa? Karena bako atau dawa musafar. Karena apa? Dawa musafar belum masuk pada khudurnya. Duh, berbeda nanti kalau mukim itu nanti banyak khilaf seperti di takbir ini. Gak usah bahas hilaf kesuwen, takbirnya saja kalau ono istiton atau hador wis disampaikan gitu. Wah, ya, kalau bulan-bulan ini tidak mari-mari ini ntar. Kalau dalil cukup dari surutul jamak takdim karena ini membahas tentang jamak takdim. Ya, sudah. Gini aja, sudah paham. Iya sih paham. Ya. Tetap ngele-ngele gak mari ae. Lek Mas Nuril tetap ikut termasuk dawamul udri, nggih. Lek Mas iku Mas NH iku mang ya apa? Iku termasuk hador, harus mengkodoi tadi. Kalau ya. takbirnya ini kalau lau akoma iku bibaladen ya. Binyati ayar hala ida salat hajatan ya kok kula waqtin falisafa waqalun arjahu yak suruh. Nah iku nek mukim beda, mukim iku nek kaya hajate gak gurung kesampaian iku boleh kosor soalnya mukim, bahasanya mukim utawa gak karena itu bisa 4 hari sing ngoten niku. Nah, niku nek apa itu? Apa? Lali wis. Kon ngegase kenemen. Pedot. Tapi pedot to. Ya niku nek mukim bukan istiton atau hador. Kasih di follow dek tempat kelahirannya niku. Ya mungkin karena itu dibilang gitu launawa al-aqomah ya launawa al-musafiru iko mata arba ayamin ya sing ngono. Aduh. Gai tambah arba ayamin. Gai yaumaini dakhil wal khuruj. Ya. Soro mukimane wis petang dino. Terus wa inna wa aqol yo fala. Lah iku gurung anu iku, apa jenenge? Gurung mlebu mesti ae. Tetap menurut sampean enggak sah. Yo mesti ae wong iku seakan-akan wis gak bahas sing iki bahas
jawaban dhewe, soalnya soal gawe dhewe gitu. Mulane jawaban pertama jare kula rada nakal. Terima kasih untuk nakal jarene ya. Tapi didukung oleh Mas Gus Fuad. Gus Fuad monggo dipertanggungjawabkan sangkalan dari Mas NH. Terima kasih kami sampaikan. Saya tetap sama dengan Ustadz Nuril tadi ya. Ini melakukan sholat yang kedua itu masih dalam syarat keempat dari jamak takdim atau dawamul udhri. Dia melakukannya masih dalam perjalanan ya. Sehingga sudah memenuhi syarat jamak takdim. Nah, mengenai tadi di ithaf itu kan permasalahannya tidak sama dengan yang ada ini. Iya. Jadi ini sudah jamak takdim, kemudian dia sampai rumah ternyata waktu sholat yang kedua itu masih ada. Ini kan pertanyaan ini kan tidak. Jadi dia masih menemukan sholatnya waktu yang pertama, maghrib kan. Kalau di ithaf tadi dia menemukan waktunya sholat yang kedua. Maka sholat yang kedua harus dilakukan lagi, harus diulangi meskipun tadi sudah di jamak takdim. Nah kalau yang ini sudah jamak takdim terus sampai rumah, ini masih dalam waktu sholat maghrib, durung mlebu isya. Kalau di ithaf disamakan dengan yang kalau yang di deskripsi atau permasalahan disamakan dengan yang di ithaf, mestinya pertanyaannya enggak gitu. Jadi setelah jamak takdim dia sampai rumah sudah masuk waktu sholat isya. Nah, maka dia harus mengulangi sholat isya. Itu kalau disamakan dengan yang di ithaf. Deskripsi ya, di ithaf itu ya. Saya kira itu pemahaman takbir dari ithaf itu. Bagaimana? Masih ngeyel? Ngeten lho niku. Nggih karo kinten nggih sami niku. Sami kalih niku soalnya maghribe gampange ten pundi wau. Ngelawang. Sembayang maghribnya di Ngelawang. Sidoarjo setelah game over, Bos. Dan setelah di rumah ternyata waktu isya belum tiba. Jadi itu menemukan waktu isya nanti. Soalnya waktu isya belum datang. Wong gurung teko wis kepethuk kan enggak mungkin. Berarti saya gurung pethuk, saya kate kepethuk iku. Terus. Nah, dengan yang ini yang saya kira sama. Ini sholat duhur apa asar tadi? Sholat asar. Nah, ya. Kan wis mari duhur ya mari asar. Nah, setelah mari asar mungkin ya ndek Ngelawang pisan nih, ndek Ngelawang sembayang asar. Terus mari gitu pulang ke rumahnya, ternyata sembayang sholat asar belum tiba waktunya. Ya ini baru Cita. Sing takon niku maghrib ampe isya ngono, sing gak bingung sing nungokno iki, ngono lho ya. Maghrib ampe isya ngono, asar-asar bareng bingung asar kok ampe maghrib ngono. Ya Pak, sampean ya apa? Karena belum datang waktu isya ya wajib sembayang pada waktunya. Soalnya ketika ini safarnya itu sudah hilang. Safar itu dawamul udri tadi sudah tidak dawamul udri lagi. Sampeyan ngeyel dawamul udri tetap sudahi hilang ngono nggih. Menurut sing tadi. Ya ini loh saya teruskan di dalam ihya'nya. Saya teruskan. Wa mamado innamakana mujzi'an bisyarti an yabqa al udru ila khurujil waqtil asri lo ila khurujil waqtil asri. Sing diperbolehkan itu nek dawame udure kudu dawame udure atau safare sampai waktu asar iku entek lho. Jadi an yabqa al udru ila khuruji waqtil asri lho gitu. Nah, ya ngeyel dadi tetep tok kon pancete. Iku sing ngeyel waktu iku teko sing situ ya ngeyel tetep dikatakan agar tidak salah dipahami. Ya mungkin ya wis jangan nanggapi. Waktune kurang pirang menit iki. Kalau kita membahas takbir di ihya itu karena apa? Karena seorang yang mukim itu nggak perlu ada batasan, maksudnya bitakyidi bizamanin. Lah itu kan sudah jelas. Lah makanya gak ngene lho. Langsung hadir atau mustautin. Makane ada banyak kehilafan kalau iqomah, ada yang mengulangi saniyah, ada yang memperbolehkan. Ya kalau gitu kan sudah, kalau iqomah banyak pertentangan. Kalau yang saya hadir jelas.
berarti tidak sah kan gitu. Kalau takbirnya sampean metenteng sah pundi kan Ya gitu. wis, tadi cara Mas ini tetep iku alasan juga gitu sah. Ya catatan iku pancet ya iki sing iki ngatakan di damel udri sing iku sudah di luar udur. Bagaimana Pentaskeh? Monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau malah bingung nih. Karena pertanyaannya apa, jawabannya apa, tanggapannya apa, semuanya nggak jelas. Gila. Kalau kinten bapak-bapak yang kambir ngaken nggih ngoten. Iki sakjane sing dibahas apa to ngoten nggih. Jadi kritik untuk moderatornya, tolong jadi kalau ada yang nanggapi itu maksud tanggapannya apa, kemudian disimpulkan biar bisa ditanggapi, sehingga yang didiskusikan itu jelas begitu loh. Yang Ustadz yang depan ini tadi yang dari Ngingit nggih, itu nanggapi masalah ibarat yang apa? Tamamil ikhram dengan model pemahaman yang semacam itu, ini juga belum ada yang nanggapi. Kemudian ujuk-ujuk masalah iqomah dan istiton lah, ini kok gak nyambung belas gitu loh. Jadi apa yang kita bahas itu sebenarnya, jadi kalau coba ini satu-satu begitu nggih. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apa-apa ya, karena memang ini tadi baru bulet apa ya, bulet tidak jelas itu loh yang dibahas nih. Kok opo dhisik niki sajane. Jadi dari tadi ya saya lebih enak menikmati kopi dan rokoknya ya. Jadi karena memang iki opo iki sajane sing dibahas dulu ngoten nggih. Makanya saya kembalikan dulu kepada moderator ini biar dipetakan gitu loh nggih. Masalahnya ini apa sebenarnya? Yang keberatan ini apa, yang menjadi titik keberatannya itu apa, kemudian dukungan ibaratnya apa, kemudian kalau mau ditanggapi ya itu saja yang ditanggapi, jangan yang kemana-mana. Kalau yang satunya punya pemahaman ibarat semacam itu, misalkan yang tadi tamamul ikhram itu punya pemahaman yang semacam itu tadi, yang lain mungkin pemahamannya nggak sama lah, ini disamakan dulu bagaimana gitu loh. Jadi biar nggak loncat-loncat dulu. Nah itu dulu ya belum bisa nobongnya, belum bisa untuk menyimpulkan apa-apa ya, karena memang ruwet, jadi nggak bisa disimpulkan dulu nih. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Matur nuwun. Karena suwe. Ya, jawaban dari Mas Farhan tadi balik nang asal nggih. Tetap mengatakan bahwa apakah sholat jamak tadi Mas Amin tadi sah, tetap mengatakan sah dengan alasan termasuk dawamul udri. Terus dari kubu yang kedua yaitu Mas Ganteng iki ambek Mas NH mengatakan bahwa sholat jamak Mas Amin tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang tetap ya dawamul udri kemang ya. Lek sing situ iku mengatakan iku masih dikatakan dalam perjalanan. Lah sing kedua itu tidak termasuk masih dalam perjalanan atau udurnya tadi. Ngono nggih ya? Monggo Mas Kuswat. Terima kasih kami sampaikan. Kami tadi sudah menjelaskan tentang dawamul udhri ya. Dawamul udhri artinya dua sholat itu dilakukan masih dalam udhur. Artinya udhur di sini adalah safar. Nggih. Nah, kami juga minta penjelasan dari kubu yang tidak jelas, maksudnya tidak apa namanya. Abu-abu berarti abal-abal. Kubu yang tidak setuju dengan jawaban kami, penjelasan dawamul udhri itu seperti apa? Nah, kalau kami jawaban dawamul udhri itu kan dia melakukan takbiratul ihram sampai takbiratul ihram itu masih dalam perjalanan. Takbiratul ihram sholat yang kedua. Oke. Jadi sholat isya ndek lakoni takbiratul ihram sholat isya sik dilakoni pas waktu perjalanan. Itu maksud dari dawamul udhri tadi. Baqaus safar ilal ihram bisaniyah. Itu penjelasan dari kami lah. Mungkin dari teman-teman yang kurang setuju ini bisa
menjelaskan bagaimana itu, apakah sama pemahamannya atau dipahami dengan berbeda. Nah, wis iku cukup ya. Dadi genah ngerucute nang masalah Dawamul Udri. Kalau Gus Fuad tadi menjelaskan bahwa pokoknya menangi takbiratul isya iku pada perjalanan, ngono nggih. Bagaimana tanggapan dari kubu yang tidak setuju masalah ini wis sing dianu bahas Dawamul Udri kemang lho. Kan ini pertentangan ini Bang dari syarat yang keempat tadi. Bagaimana Mas? Monggo. Monggo Mas NH. Iku wis aja ngelantur nang sing hatur apa-apa iku gak ngerti aku tambahan ya. Oke, kalau saya memahami takbirnya Pusian tadi nggih, kalau yang itu loh, bukan yang hador liyane tadi itu. Kalau yang itu saya lebih ke ya LBM kalau itu. Lo kok malah ngecek bukan gitu. Kalau itunya, kalau terusnya ya saya tidak mau. Iya, tidak sama. Tadi saya wis berpindah hati dia ya. Bukan berpindah hati. Ini masalahnya bukan di situ kalau bagi saya. Masalahnya mukim hador apa tidak. Dijelaskan itu aja yang masalah Dawamul Udri aja. Kalau yang ini Dukung pahami takbir yang ini. Kenapa itu? Ila Tamamin. Tadi ila tamami. Iya napa wau? Iya wis Pak ngono iku lah. Nggih. Berarti ya apa NH ki mengatakan bahwa iku termasuk Dawamul Udri ku Mang iku Mang. Bukan yang itu yang saya setuju. Gak nyampe nang sing hadur-hadur mukim-mukim aku bingung iku ya. Yang saya setuju pemahaman takbir itu sampai takbir ya sampai takbir iku takbir kudu takbir ya. Yang takbir itu loh. Sampai setelahnya takbir. Kalau yang itu saya setuju dengan yang LBM. Kalau yang itu sudah, wis mungkin sangkalan dari Mas Ganteng, monggo. Masalah Dawamul Udri mah ya ngono nanggapi gimana? Gak setuju nih Gian. Menurut Anda bagaimana Mas? Niki sebelum menanggapi itu, niki kan masalah pemahaman ibarat mungkin pemahaman kula mboten sami kan ngoten. Nggih, mboten napa? Lek anjene niku disepakati seperti itu monggo. Nah niki kan napa berangkat saking niku, nggih, berangkat saking ibarat niku niki kan napa jenenge? Biasane lek melakukan perjalanan pulang dari ziarah itu ada niatan rujuk atau enggak? Rujuk ilawaton, rujuk pada tempat tinggal, tempat tinggal. Ada niatan rujuk kembali apa enggak? Biasanya kalau mek tanglet ngoten. Nggih. Lho Mas Amin niki hubungannya nanti kan ada niat rujuk ilal waton, ada niat iqomah, niat mukim kan gitu. Oke. Di dalam perjalanan ada apa enggak itu? Pokoknya Mas Amin biasa nih. Oh, umumnya ngomong ta. Otomatis ya pulang ke rumah kan gitu ya. Oh, mboten wonten niatan mukim, Bun. Langsung niat pulang biasanya ngoten. Lah iya niat mulai. Orang niat perjalanan pulang. Niat perjalanan. Hah? Biasanya ngoten. Apa ngoten apa iku? Mulane lek anjene mulane kula garis bawahi ngeten nggih, kula garis bawahi. Kalau memang ada niatan rujuk, niat kembali pada tempat tinggal, maka yang qati'us safar. Kalau dikatakan yang qati'us safar, safarnya niki terputus, maka alal mu'tamad nggih. Alal mu'tamad nggih, menurut kaul yang kuat niki jama'i mboten sah, salat jama'i. Lek pas tempat yang apa nih mau diulangi? Lek ada niatan kembali pulang. Nggih. Lek kalau niatan apa-apa wis perjalanan wis niku masih di dalam safar ngoten nggih. Mboten masalah. Tapi lek ada niatan rujuk kembali pada pada tempat tinggal atau ada niatan iqomah, maka di situ safarnya, hukum safarnya akan hilang. Kalau hukum safarnya akan hilang otomatis sebab-sebab untuk melakukan jamak niku akan hilang juga. Udurnya juga akan hilang. Itu sebab niat itu tadi. Oh, gitu ya. Niat niat iqomah dengan niat rujuk ilawatonihi. Niki ngapunten kula memang kula pikir-pikir ibarat kula memahami ibarat
Mungkin keliru ngene tadi nggih. Kula sependapat tapi kula tingali malih napa kok wonten ibarat malih kok kalau memang ada niatan rujuk niki hukumnya seperti niki. Kalau enggak ada hukumnya seperti ini. Menurut Anda seandainya itu masih dalam Dawul Udri apa-apa ya sah gitu Om ya. Tergantung ada niatan tadi otomatis tidak niatan pulang enggak niatan safar. Niatan pulang. Ya iya, Lek niatan ini tetap wis niat itu masih dalam safar, enggak niat pulang, niat itu enggak masalah. Lek nganti ono wis niat mulih wis kan ngoten nggih. Oke. Ya niki napa jenenge? Safari, hukum safari akan putus, akan hilang. Oh, ngoten nggih. Ngoten. Niki biasane kula mek tanggal biasane nggih. Biasane ngoten napa mboten. Lek memang lebih baik tidak ada niatan apa-apa. Ya penak iku. Berarti kan masih ada di dalam perjalanan. Kalau masih di dalam perjalanan ya hukumnya tetap sah mawon nggih, mengikuti apa tadi korobia dawa musafir ila aktisani tadi. Oke. Dadi iki luwih jelas lagi. Ya apa lek dawa udri iku maka tetap sah. Lah ono niatan tadi maka udurnya putus otomatis harus mengkodoi. Dadi gitu nggih Mas ya. Nggih nambahi sekedhik niku kan bahasane ten perjalanan niku. Nek niki pun dodok nek lewat tok mae pen mriki wonten ten napa? Ki anak mau Fatul Muin ya. Jonge murid. Wa yantahi asafru bi audihi ila watanihi walau kana marron bih. Mek lewat tok niku. Maksudnya bagaimana? Oh piye sih. Dadi safar iku wis geno, wis ora ono safar meneh, wis geno udur. Wis walaupun lewat dek kampungnya itu tok lewat tok itu. Jangan bingung kalau desa lho. Iya kalau mulanya tadi saya menerangkan istiton atau sampean ini mendukung yang tadi Dawul Udri apa yang bagaimana ini? Ya nambah ini. Yang tidak apa? Yang tidak sah apa tidak bagaimana? Sah ini. Bagaimana? Ibaratnya yang mana? Wayantahi asafru safare utawa udure wis geno ilang. Bi audihi ila watonihi. Watone iku ya tanah kelahiran iku, desane dhewe, nglewati desane dhewe. Wa in kana marron bih. Walaupun mek lewat tok. Kalau yang ini saya menambahi karena ini ya, mungkin yang dimaksud ya wis. Iku ijtihad sampean. Bukan ijtihad saya membaca ini saja. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan ibarat tadi? Monggo yang lain bisa dicerna. Monggo. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin bisa dibacakan nggih ibarat sing kan saya memahami jawaban dari Mas Ganteng niki nggih. Nggih. Berarti kalau dari perjalanan pulang ziarah nggih. Pulang ziarah itu ada niatan pulang berarti tidak boleh jamak qashar ngoten nggih. Otomatis. Nah, otomatis. Tapi kalau masih wis pokoknya mulih ngoten, pokoknya melaku itu baru boleh. Kalau saya tidak. Kalau saya pokoknya mulih apa jenenge perjalanannya itu masih jauh belum sampai rumah maka ini masih boleh untuk jamak qashar karena ini masih dalam rangka perjalanan. Oke. Gitu ya. Minta ibarat Mas Gadeng. Ibarat sing jenengan maksud niku wae. Kan tafsir kados e. Ini kan masalah niat. Niat itu kan untuk membedakan antara sesuatu yang dilakukan sebagai ibadah dan tidak kan itu. Niku termasuk niat kan gitu. Niat itu perbedaan. Kenapa kita akan niat itu kan dianjurkan niat, diwajibkan niat itu karena untuk membedakan ibadah dengan yang lain kan gitu. Ibadah satu dengan ibadah yang lain agar supaya beda. Kan gitu. Itu tergantung niat kan gitu. Mulane ten mriki kula niat. Nah, ibaratnya saya bacakan dari Bugiyah Mustarsidin, Bugiyatul Mustarsidin Sohifah 76 yang qati'us safar. Nah, yang qati'us safar berarti kan safarnya sudah hilang. Hukum safarnya sudah hilang, yang kotek niku pedot. Biniyatir rujuk ila watonihi. Kalau memang ada niatan kembali pada tempat tinggalnya musafir. Walau min marhalataini. Walaupun perjalanannya itu karena ada niatan pulang. Walaupun perjalanannya sudah mencukupi untuk sudah memenuhi syarat untuk melakukan jamak ya, melakukan jamak. Alal mutahmad nggih, kama fit tufah wan nihayah sebagaimana di dalam kitab tufah dan nihayah. Qala al-Bulqaini wal Iraqiyun lamut lakon. Wa hadzal inti kita nggih fi niyatir rujuk qabla usulil maksud. Berarti kan sebelum sampai tujuan ada niatan pulang.
berarti kan niatan safari wis hilang. Gitu. Diperbolehkan melakukan jamak kan kalau ada niatan safar. Ya. Ada niatan safar, perjalanan pulang juga safar juga. Tapi kalau diniati kembali, ini pemahaman gue loh, kalau diniati kembali ke tempat tinggal berarti kan apa? Menghilangkan hukum rukhsah tadi. Berarti hukum safari hilang. Niki menurut Buya ama ba'dahu, adapun setelah sampai pada tujuan fayutarohosu, maka diberi kelonggaran di dalam hukum. Kalau memang niatane niku niatane nopo niatane kembali itu sudah mencapai tujuan. Niki menerangkan masalah nopo jenis masalah perjalanan berangkate. Niki perjalanan berangkate. Jadi perjalanan berangkate niki yang kita bahas kan perjalanan pulang. Kan gitu. Perjalanan pulang. Bagaimana Mas Gus Fuad menanggapi penjelasan dari Mas Ganteng tadi? Itu sepertinya mungkin ini di sana tidak ada ibarat itu, cuman yang sedikit bisa kami pahami itu orang mau perjalanan jauh diwurungno gak sido pemahaman itu mang nanti. Menurut kami ya. Iya. Jadi misalkan berangkat tujuannya ke Surabaya, ternyata sampai Malang dia wis tak mulih hae. Nah itu berarti kan niati rujuk. Maka seketika itu juga rukhsah dalam safar tidak berlaku. Menurut kami tapi. Iya. Jadi belum bisa untuk menjawab pertanyaan ini ndak. Kalau ini kan tidak, sudah sampai tujuan kemudian pulang. Dia kembali pulang. Bagaimana Mas Ganteng? Menurut Mas Gus Fuad tadi bukan itu maksudnya, ini beda masalah ngono Mas nggih. Nanti mau berangkat kok di Malang wis wurung wis karena Surabaya lah, itu maka kerusahannya hilang. Menurut Gus Fuad gitu. Bagaimana? Niki untuk menanggapi dari Ustadz Effendi, niki kami setuju juga kalau ada atau tidaknya niat. Ini dari ithaf tadi, walau nawa al iqomah ba'daan sholal asro fa'adraka waqtul asri fil hadar fa'alaihi ada ul asri. Jika niat, berarti kan kalau diambil mafhum mukhalafahnya, kalau tidak niat maka tidak wajib untuk mengulangi sholat asar. Seperti definisi niat sendiri kan, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan itu. Jadi kalau memang ada niat iqomah maka safarnya tadi terputus. Tapi kalau tidak sama sekali ada niatan maka rukhsah dari jamak takdim tadi masih diperbolehkan. Itu pemahaman dari kami. Berarti bantu niku belok yang ingin. Oke, karena jadi bagaimana Mak Gus Fuad menanggapi Mas Farhan, menanggapi tabir memang walau nawai lahiri tadi. Nah itu saya kira juga bisa untuk diarahkan ke takbir di Buya tadi ya. Jadi dia setelah asar kemudian niat iqomah gitu loh. Gak jadi pergi kepada tujuan semula. Nanti mang agak sembung meneh iki ceritane ya. Iya, lagi kok malah mencela-mencele. Sing asale sah kok malah gak sah iki ya apa ceritane? Anu iku labil deh nyejar wis. Guru rabi iku apa? Gak tepak iku jane cari Mas Gus Fuad nggih. Jadi seperti itu menurut saya di ithaf itu pendukung takbirnya ya di Buya tadi itu. Jadi dia mau berangkat ke Surabaya, sebelum sampai Surabaya dia niat iqomah, niat mukim atau dia niat rujuk kembali pulang. Maka rukhsahnya sudah tidak berlaku karena otomatis. Sudah tidak dawamul uzri gitu. Oke. Maksudnya qati'ul. Ini malah ada dalil anu ini. Pendukung apa? Yang mana ini? Ya. Ini mendukung Gus Fuad ada dari Minhajul Qawim. Saya bacakan dasarnya wayantaha aidon wayantahi aidon biniyati rujuk wa bitaradudi fihi mim mustaqilin makisin walau bimahalin la yasluhu lil iqomah ka mufazatin qabla wusulihi
masafatil qasri ila watonihi sawaun aqsada ma'adzalika tarkis safar au akhadha sayun minhu fala yatarahhasu fi iqamatihi wala rujuihi. Ya, jadi cekak kontesnya ya, Bom. Cekai ketika dia niat rujuk dengan alasan apapun meninggalkan safar atau mengambil sesuatu, maka hilang kerusuhannya itu sebab ia iqomahnya, bukan sebab ia kembalinya. Itu pemahaman saya dari Minhajul Qawim. Ya, makasih. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Monggo Mas, monggo. Ini menanggapi dari Gus Fuad tadi ya, yang menyangkal takbir saya. Ini kan apa? Ini malah menjadi iterot ya. Tadi apa masalah tadi yang saya sampaikan takbir yang pertama ini kan yang saya katakan muktamad berarti kan ada khilaf. Kalau dikatakan al muktamad berarti di situ kan ada khilaf. Ada yang diunggulkan, ada yang nanti apa kaulnya ini lemah. Jadi kalau muktamad kaulnya kuat. Ini sebagaimana di dalam kitab Tufah ini apa niatan rujuk. Niatan rujuk berarti kan kalau di dalam kitab Tufah dan Nihayah niki hukumnya mutlak. Kalau mutlak baik qabla wusulil maksud maupun ba'dahu. Baik sudah mencapai tujuan atau sebelum sampai tujuan safar ya, tujuan safar itu mutlak. Akan tetapi di sini qolal bulqa ini wal iraqiyun tidak mutlak. Kalau tidak mutlak ya saya mendapat dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi. Kalau tidak mutlak kalau tidak mutlak, paham? Kalau sudah mencapai tujuan ya kan nopo jenis safar itu ada yang sudah mencapai tujuan, ada niatan kembali, ada sebelum sampai tujuan niatan kembali. Kan gitu Pak. Niki tabir yang pertama niki menjelaskan secara mutlak. Tapi kedua sebagaimana disampaikan Imam Bulqaini dan ulama Iraqiyun, ulama Irak ini tidak mutlak. Tadi cukup pada qabla wusulil maksud. Saya pendapat tadi dengan itu kalau qabla wusulil maksud sebelum sampai tujuan niatan kembali kan gitu. Sebelum berangkat nang Surabaya kok balik mana, saya pendapat dengan itu. Terus, itu yang kotiu safar kan gitu. Terus yang disanggah dari Gus Fuad yang mana? Loh, tadi Gus Fuad menyangkal kan gitu Gus Fuad menyangkal ibarat saya. Tadi saya terangkan ibarat saya ini yang pertama secara mutlak, yang kedua ini tidak mutlak kan gitu. Maksudnya apa niatan rujuk kembali bisa memutus safar atau enggak? Bisa memutus safar atau enggak? Kalau bisa memutus safar ya, bisa memutus safar. Niki kalau ibarat yang pertama tadi kan secara mutlak baik sebelum sebelum sampai tujuan atau sudah sampai tujuan. Niki kalau secara mutlak berarti yang kotiu safar. Kalau yang kotiu safar berarti hukumnya kan tidak sah kan gitu. Kalau yang kotiu safar ini kalau mengikuti hukum yang mutlak. Tapi kalau mengikuti hukum yang yang tidak mutlak, berarti kalau tidak mutlak pembahasan mek qabla usulil maksud. Sing mengotek niku tadi Pak Dau niki bacakan kan nanti Pak Dau. Kalau Pak Dau berarti di situ enggak ada pengaruhnya. Selama enggak ada niatan mukim, enggak ada pengaruhnya niatan apa enggak. Lek wis nyampe teko nopo tempat ziarah terus niatan kembali niku kan enggak ada pengaruhnya lek nurut kaul sing selain muktamad tadi. Tapi yang muktamad tadi mengatakan di sini secara mutlak ya, secara mutlak baik sebelum sampai tujuan atau sudah sampai tujuan kalau ada niatan rujuk ila watonihi, niatan rujuk ila watonihi, niki berarti safarnya mungkotek, hukum safarnya hilang. Kalau hukum safarnya hilang, maka di situ kerumunan atau rukhsah di dalam keringanan hukum jamak dan qasar niki hilang. Bagaimana Mas Gus Fuad?
Ini saya juga punya takbir dari Asnal Matolib tentang apa namanya, safar itu sudah dianggap hilang itu ketika dia sudah sampai pada negaranya atau pada tempat tinggalnya, atau di mana dia memulai perjalanannya. Ini dari Asnal Matolib, faslun fi ma yantahi bi safarul musafir wa yanqati bi tarakhusuhu. Yantahi safaruhu niki, yantahi safaru berarti telah selesai perjalanannya, bi buluhi mabda safarihi, terus ilangkol min watonihi, berarti kalau sudah sampai pada rumahnya itu baru terhitung apa namanya, bukan safar. Kemudian untuk masalah ini saya langsung takbir apa namanya yang soreh ini, mungkin ya kalau Anda sangkal nggih monggo. Ini persis dengan deskripsi yang dan pertanyaan yang ditanyakan ya. Dalam kitab Takriratus Sadidah juz 1 Qismul Ibadat Soifas 320, sholat ini jamak takdim ya. Sholat az-zuhra wal asra awil maghriba wal isya'a jam'a takdimin. Summa aqoma ya. Summa aqoma fi asna'i waqtil ula qabla dukhuli waqtis saniyah. Fala yajibu alaihi i'adatu sholah asaniyah fi waqtiha. Subhanallah. Nah, ini kan sore ini. Jadi sudah. Coba diulang. Pedot tuh mungkin. Kudu kan. Sholat az-zuhra wal asra, sholat zuhur bi asar jamak takdim, awil maghriba wal isya atau jamak apa namanya takdim maghrib dan isya. Summa aqoma, kemudian setelah dia selesai jamak takdim isya maghrib isya, terus mukim, baik mukim atau apa namanya tadi sudah sampai ke rumahnya, mukimnya fi asnai waktil ula, di tengah-tengah waktu sholat pertama masih ada. Qabla dukhuli waktu saniyah, sebelum masuk. Waktu sholat yang kedua tiba. Fala yajibu alaihi aliyadah, maka tidak usah diulangi. Fala yajibu, tidak wajib. I'adatus sholah asannya, tidak usah mengulangi sholat yang kedua. Di kitab apa Agus? Takriratus Sadidah. Takriratus Sadidah. Ya, itu mungkin. Tet ya. Bagaimana iluh jebelah sore wis sore ngono ya. Nggih. Ayo sangalo. Nggih. Niki pedhot kan. Niku nggih sampe mawon niku. Apa? Niku mau nggih napa summa aqoma gitu niku. Lah koma niku sing mukim niku mungkin takbir sing wonten-wonten niku mukim kabeh niku, sanes hador, sanes omahe dhewe sing mukim niku. Dipahami dulu. Nggih, coba niku malih, coba malih coba nggih. Monggo Pak Gus. Lho, kanggo kitab. Lho, piye niki? Monggo Pak Gus, kung jelas Mas Halim. Kalau tadi masih engkel-engkelan masalah mukim dan mustautin itu sekarang bedanya apa sih? Ketika orang itu sudah mukim dengan sudah mustautin atau sudah sampai pada rumahnya, itu bedanya apa nanti? Apa ada perbedaan hukum? Ketika orang itu safar kemudian mukim, atau ketika dia safar kemudian sudah mustautin? Ini perbedaannya di mana? Ya, apakah ada beda hukum? Ada. Monggo. Langsung ibarat. Nggih. Dimanai? Nggih. Lawan nawa musafirun. Nggih. Iqamata arba'i ayyamin. Wairi yaumay dukhuli wal khuruj sara mukiman. Asale gitu. Wa inna wa aqol fala. Yo ora dianggap nek ni sore niku nek mukim, beda mustautin. Itu mukim. Bagaimana Pak Gus menanggapinya? Tiba ini kono, anu penyakitnya ini kono. Enggak, maksudnya itu takbirnya jelaskan tentang apa sih gimana? Ayo Mas, mukim kan. Nanti mukim lek kapan niati sampai ke petang dino berarti sudah status mukimnya tidak berlaku kan? Iya. Tapi lek kapan akol kurang dari 4 hari, 3 hari atau malah 2 hari, status mukimnya masih ada. Nah, itu kan ada perbedaan antara mukim dengan gak nyambung jawabanmu. Jawabannya Mas kan ini sesuai dengan jawaban soal. Ya coba jawabannya piye? Coba diulang, coba. Monggo Mas, monggo dijawab. Piye kok moderator tidak nyatet ya bagaimana? Apa itu? Wah, gue kecepatan utai Pentium 5. Ayo bagus. Jawaban Anda kurang pas Mas Halim ya. Maksudnya tadi saya hanya minta kejelasan apakah ada beda antara ketika orang itu musafir kemudian sudah mukim, terus musafir kemudian sudah
Mustautin. Artinya perjalanan kemudian jauh terus sudah sampai tempat mukimnya, dengan perjalanan jauh kemudian kembali pulang ke rumahnya. Ini nanti ada beda hukumnya apa enggak? Masalah kebolehan rukhsah safar itu ada bedanya apa enggak? Ya apa? Itu kan kalau niatnya mukim Itu mungkin bahasannya sampean nggak sama Mas. Itu apa mungkin 4 hari tadi itu ada ketentuan lain. Ini nggak sama gitu. Mungkin jawabannya san ngoyo iku ae ya apa meneh gak nyambung terus ae. Nah, ngono Mas. Ya. Deal jawabannya Gus. Loh. Iya, heeh. Cek jawaban Gus Fatmang bagaimana menurut sampean? Oke apa ya apa? Niku sing dimaksud mukim, kula ngoten mawon. Tuh, balik malih kan? Loh, sing dimaksud jenengan Monggo. Dah, jawaban lain dari Gus Dur, monggo. Terima kasih atas waktunya. Jawaban dari Gus Fuad ini saya kira sudah sangat jelas. Yeah. Artinya jelas, memang tidak ada wajib i'adah di dalamnya, sekalipun ketika masuk sampai ke lokasi itu ternyata sisa waktu masih ada. Adapun dari Mas Fuad tadi ada pertanyaan apakah antara iqomah dengan mustautin itu ada perbedaan. Tinggal kita lihat konteksnya nanti. Kalau di dalam hal sholat jamak atau qashar antara mukim dengan mustautin itu sama. Jadi kalau mukim memang ada niat untuk bertempat di tempat tujuan. Kalau mustautin nanti ini mengarahnya pulang ke rumah. Sedangkan kedua-duanya ini nanti sama-sama bisa menghilangkan fasilitas qashar bagi seorang musafir ketika dia ada niat iqomah atau ketika ada dia niat rujuk. Jadi kalau melihat ilat ini, maka kedudukan mustautin dengan iqomah ini bisa sama-sama dalam segi bisa menghilangkan fasilitas seorang musafir untuk mendapatkan rukhsah qashar atau jamak. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj ini ada sedikit menyinggung, tadi ada yang keterangan saya dengar. Ini nanti ada sedikit persamaannya. Seandainya ada seseorang melakukan satu perjalanan dan perjalanannya ini sudah memenuhi kriteria untuk diperbolehkan jamak qashar, dan dia keluar dari desa di mana dia tinggal dan dia sudah menjamak takdim. Ternyata di pertengahan dia mengurungkan ada dua, bisa mengurungkan kembali pulang berarti mustautin, atau mengurungkan dengan niat iqomah di tempat yang sebenarnya bukan tujuan asli, tapi niat awal berangkat dari rumah itu jauh, sudah memenuhi kriteria. Pertanyaannya, sholat yang sudah dia jamak takdim ini apakah harus diqodok atau tidak? Ternyata tidak wajib diqodok. Ini kalau lihat titik tengah, ini ada sedikit persamaannya. Nyampe di lokasi waktu masih ada, tidak wajib qodok. Dia keluar dari rumah dalam kondisi memenuhi syarat semua untuk jamak qashar, dan dia sudah menjamak takdim. Di pertengahan mengurungkan niat, entah mustautin entah iqomah, itu ternyata tidak wajib diqodok. Tambah luwih bebas iki. Terima kasih. Nggih, monggo. Nggih, sekedhik. Niki sing beda wau kula. Nanggapi sing ndi? Tidak sah apa ya apa? Weton dengan bingung meneh kon ya. Mau gereng anu. Kena bedane jare Gus iku mah. Niku terus mriko, sanes terus kula. Iya. Niki fa in kana ila watanihi intaha safaruhu bibtidai rujuihi au niyatihi.
nek weton mari wa in kana ila ghairihi wa in kana ila ghairi watonihi la yantahi safaruhu bal yatarakhusu wa in dakhala al balad lo beda mboten sami. Aku gak ngerti ku anune ya boleh malami. Nggih. Jelasno. Nek wonge niku pun wonten wetone utawa hador utawa niat meriku hador niat hador utawa niat weton mati to. Nah niku ya wis tutuk mari wis sapare. Nah iki bahasane cocok karo niku. Cocok dengan napa sing takbir wau ihya niku wau. Nah wa in kana ila ghairi watonihi kudu watone takbir sing ngono napa mukim layan tahi safaruhu mergo ora terbilang pedhot yo sik oleh ae mukim bahasan mukim lah sing ditakokne ndek omahe yo ora nyambung mulane gak mari-mari sampun saya bacakan takbirnya ya Pak. Nggih, monggo. Yang saya berani mengatakan antara mustautin dengan iqamah itu sama. Nggih. Wa man qasadah safaron tawilan fasyara tsumma nawa rujuan an maqsadihi ila watanihi al ghairihi lil iqamah. Kembali ke watanihi al ghairihi bukan ke waton lil iqamah ing qata'ah safaruhu. Terima kasih. Ya apa? Lho pripun maksudnya? Lah ya iku mangken wae. Dadi tetep mendukung jawaban dari lho ayo dulu ngono dhisik. Monggo Pak Gus diulang malih. Ketika niat itu entah iqamah, entah pulang, itu inqata'ah safaruh. Dia tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk menjamak sholat. Sedangkan sudah jamak atau takdim sebelumnya itu tidak perlu. Bagaimana Mas Salim? Sudah tadi. Monggo Pak Gus, kesane tambah jelas. Kok tak keples kan marono ya. Tak jadwal kan ngono. Monggo. Waman qasada safaron tawilan fasara tsumma nawa rujuan. Ini rujuknya ini ada tafsir ya, ada syarahnya ya. Yang dimaksud rujuk ini apa? An maqsadihi ila watanihi. Ini penafsiran rujuk satu adalah dia kembali ke rumah. Au ghairihi, tidak kembali ke rumah tapi lil iqamah. Ing qata'a safaruhu. Jadi pengertian rujuk ini bisa iqamah, bisa kembali ke rumah, itu sama-sama menghilangkan fasilitas. Cuman kalau dilanjut ke bawah sudah Gus, sudah itu cukup sudah. Sudah. Engko tambah ruwet engko tambahan. Bagaimana Mas Salim? Wis ku mang dalile. Ya Bapak tetap gak boleh, gak usah. Dalile tapi wekku gak padha gitu. Bagaimana? Yo tetap gak padha ae wekku lho. Oh, nggih. Mungkin Pentaskes bisa di Taskes apa bagaimana tentang keruwetan Mas Salim? Ya, terima kasih. Nanti kalau kita mau jalan pintas ya itu tadi yang disampaikan Gus Fuad sudah sangat mencukupi. Sudah menjawab siapa yang mau nopo iktirad dengan Habib Zain. Jadi ini Habib Zain.